Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil kiram wal muhtaram, para alim, para kiai, para ustad, para sesepuh ingkang tansah kula mulyakaken, lan ugi tansah kula dherek-dherekaken sedaya fatwa saha nasihatipun, juga kepada para pemirsa yang dirahmati Allah. Sebelum melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, kita bertawasul dulu kepada para masyayikh, para guru-guru kita, dengan harapan semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa as-salafus shalih wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nakhusu khususun ila hadrati jami'il ulama'il amilin wa syuhada'i shalihin aynama kanu min masyarikil ardi la magharibiha barriha wa bahriha wa biladi wa jibaliha wa adiyadi usulah hadrati syal kutubi ar-rabbani al-arif sumadani syabdul qadir al-jilani wa sya'an jami'i mu'allifil kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nakhusul hadri jami' masyayikhna ribuya wa jami' masyayikhna babakan wa nakhusul hadrati mu'allifil kitab safinatun najah syai'ul lillahi lamul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, sekarang masuk pada faslun furudul wudu'i. Fasal menjelaskan tentang kefarduan wudu. Bahwasanya dalam kitab Safinatun Najah dikatakan furudul wudu'i sittatu. Fardunya wudu ini ada 6. Perlu diketahui yang namanya fardu ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Jadi bahasanya bisa ora bisa kudu dilakoni, karena ini menyangkut terhadap keabsahan dalam sholat. Yang pertama yaitu al-awwalu an-niyatu. Fardunya wudu yang pertama adalah niat. Dalam bab selanjutnya ada faslun menjelaskan tentang masalah niat. Saya langsungkan saja bahwasanya yang dinamakan niat ini adalah qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Kita menyengaja sesuatu yang disertai dengan perbuatannya, seperti halnya dalam praktek sholat ataupun praktek wudhu. Ini ada yang namanya niat. Niat kita menyengaja sesuatu, kita menyengaja dalam hati kita ada unsur qasdunya, menyengaja terhadap melakukan wudhu, yang mana muqtaronan bifili, yang mana disertai dengan perbuatannya. Karena nanti kalau tidak disertai dengan perbuatannya, ini nanti bukan niat lagi, akan tetapi istilahnya adalah azm. Wa mahalluha fil qalbi, sedangkan tempatnya niat ini adalah di hati. Jadi ada kalanya kita mengucapkan dengan lisan kita nawaitul wudu'a cangkeme sing moni, ya ini adalah sebuah kesunahan. Tujuannya adalah untuk mengingatkan hati kita supaya benar-benar sudah siap untuk melaksanakan wudhu. Hati-hatinya ini sudah siap untuk menyengaja melakukan wudhu. Nah ini
Jadi lisan kita mengucapkan nawaitul wudu'a, ini adalah hukumnya sunnah. Yang wajib ini adalah di dalam hati kita. Nah, ini yang pertama dari fardunya wudu. Kemudian yang kedua, fardunya wudu yang kedua adalah asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Fardunya wudu yang kedua adalah kita membasuh wajah. Membasuh wajah, dalam wajah pun ini ada batasan-batasannya, yaitu bisa dikatakan wajah batasannya adalah mulai yang atas ini adalah tempat tumbuhnya rambut, kemudian untuk bawahnya ini sampai janggut, kemudian untuk kanan kirinya sampai pada entil-entilnya telinga. Nah, ini batasan wajah. Jadi harus terbasuh semuanya. Yang termasuk dikategorikan itu wajah, ini harus terbasuh semuanya. Dan bahasanya ini menggunakan ghuslu. Kalau ghuslu bahasanya adalah air tersebut ini harus mengalir. Berbeda nanti dengan permasalahan mashu. Ya, kalau ghuslu airnya harus mengalir, tidak cuma kita menempelkan air di wajah, tapi syaratnya airnya ini harus mengalir. Kalau tidak teraliri oleh air, ya maka sing jelas tidak sah wudunya. Itu yang kedua dari fardunya wudu. Kemudian yang ketiga, asalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga dari fardunya wudu ini adalah membasuh kedua tangan sampai pada kedua sikunya. Nah, ini bahasanya juga menggunakan ghuslu. Artinya kita mengaliri kedua tangan kita dengan menggunakan air pada sampai batas, yaitu kedua sikunya. Jadi sikunya ini pun harus juga terbasuh. Ya, jangan sampai kita melakukan ghuslul yadaini sementara siku tidak terbasuh. Nah, ini juga mengkhawatirkan itu tidak mengesahkan terhadap wudunya. Jadi disunahkan lagi juga kita mendahulukan dengan anggota yang kanan dahulu, kemudian baru anggota yang kiri. Itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Kemudian yang keempat dari fardunya wudu ini adalah mengusap sesuatu dari kepala. Artinya bisa dikatakan mengusap sebagian kepala. Ini biasanya arahannya adalah rambut. Ya, kita mengusap rambut kita. Ya, ini bahasanya dengan mengusap. Kalau mengusap ini airnya tidak harus mengalir. Yang penting rambut ini ada sudah yang basah, terkena air, ini sudah mencukupi. Ini dengan menggunakan katanya mashu. Ini bedanya antara mashu dengan ghuslu. Kalau ghuslu airnya harus mengalir, kalau mashu tidak harus mengalir. Kemudian yang kelima, al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Kemudian yang kelima dari fardunya wudu ini adalah membasuh kedua kaki sampai pada kedua mata kakinya. Makanya ini perlu, ya, ketika kita membasuh kedua kaki kita pun harus hati-hati. Ketika kita memakai sandal, diusahakan sandalnya ini dilepas dahulu supaya kaki kita ini teraliri oleh air semuanya. Masalahnya ini adalah menggunakan bahasanya ghuslu. Ya, ini dalam kita membasuh harus sampai pada kedua mata kakinya. Jadi mata kakinya juga ini terbasuh. Syukur-syukur cara membasuhnya dengan kaki kita diangkat kemudian dialiri oleh air. Kemudian yang terakhir ini adalah at-tartibu. Dari fardunya wudu yang terakhir ini adalah harus tertib. Harus secara urut-urut sesuai dengan urutannya. Kalau memang wajah pada urutan yang pertama yang dilakukan, ya maka harus wajah terlebih dahulu. Tidak boleh kita seenaknya dengan cara mendahulukan dari anggota membasuh kedua tangan kita baru kita wajah. Ini tidak diperbolehkan karena mensyaratkan di sini adanya tertib. Mungkin itu saja keterangan dari
bab furudul wudu, tentang fardu-fardunya wudu. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan juga bisa kita apresiasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.